Jadi kalau dari proses coklat nih yang terpenting dalam membuat atau memproses buah coklat tuh apa sih Pak sebenarnya? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali ya sebetulnya. Jadi mungkin ini sekalian aja untuk Anda adik-adik yang baru masuk di TPB ya. Jadi kalau kita bicara kualitas coklat, sebetulnya yang harus kita perhatikan itu tidak hanya di bagian ending saja. Tetapi kalau boleh saya bilang kita ada tiga faktor ya yang saling bersinergi, atau biasanya saya sebutnya sinergi triple helix. Itu yang pertama adalah dari bahan baku, bicara varietas, kemudian bicara juga asal ya, dari negara mana, katakanlah tumbuh di tempat mana, kemudian juga bahan baku itu juga misalnya kalau kita bicara gula, apakah gulanya kristal atau bukan, itu juga akan sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah formulasi. Formulasi ini adalah bahasa dalam tanda kutip bahasa ilmiah ya, kalau boleh saya bilang, dari kalau kita bicara resep ya, kalau di memasakkan resep. Nah di sini kita sebut formulasi, nanti di situ ada perbandingan bahan baku, kemudian juga selain itu juga ada timing, kapan sih kita menambahkan suatu bahan baku di proses pembuatan coklat. Yang ketiga adalah proses pengolahan coklat itu sendiri. Jadi desain mesin, kemudian kontrol suhu, waktu, tekanan vakum dan sebagainya, itu akan mempengaruhi sekali proses hasil dari coklat yang bisa kita nikmati. Jadi kalau kita bicara bahwa coklat itu hanya dipengaruhi oleh bahan baku, itu salah besar. Oleh resepnya atau oleh formulasinya itu juga salah besar, atau oleh pemrosesan saja itu salah besar. Ketiganya itu akan saling bersinergi. Nah di departemen kita di TPB itu semuanya itu kita pelajari. Kita ngomongkan bahan baku, kita bicara di budidaya. Budidaya itu kita ada KBK TSLA ya, teknik sumber daya lahan dan air. Kemudian nanti bergeser lagi kita bicara masalah ternyata kualitas kakao itu juga dipengaruhi oleh iklim dan sebagainya, itu dipengaruhi nanti juga dipelajari di teknik pengendalian lingkungan hayati. Kita bicara tentang permesinannya, ada di teknik mesin biosistem. Kita bicara tentang pengolahannya, kita nanti jelas itu di teknik pangan dan pasca panen bioproses. Jadi semua itu secara lengkap itu bisa dipelajari di TPB gitu. Oke, menarik banget informasi. Iya, jadi banyak sekali tadi informasi yang kita dapat dari Pak Arifin. Jadi dari ciri-ciri coklat yang bagus tadi, coklat couverture ya Pak. Tadi itu ada permukaannya yang mulus, terus warnanya yang homogen, terus kalau dipatahin tuh ada suara klek gitu. Jadi nggak lembek kayak dodol gitu. Terus juga profil lelehnya kalau ditaruh di lidah tuh langsung leleh sesuai dengan suhu tubuh kita. Terus juga ada sifat alirnya, jadi nggak lengket. Kalau waktu kita makan tuh nggak lengket di langit-langit mulut. Terus juga ada intensitas aromanya yang makin menguap ketika makin leleh gitu ya Pak. Betul. Dan juga terakhir adalah rasanya. Jadi kalau yang kompon tuh biasanya rasanya lebih ke manis gitu Pak, karena lebih banyak ini ya, atau Iya, saya luruskan lagi, yang kompon itu lebih manis, itu sebetulnya bukan karena harus manis, tetapi karena produsen kita itu biasanya kan dari perusahaan besar sudah membuat ini loh bahan untuk bikin coklat kompon. Nah biasanya ya itu sebetulnya juga karena melihat kondisi masyarakat kita ya, masyarakat kita kan cenderung sesuatu yang manis ya. Iya ya. Yang manis, makanya yang produsen itu pun tidak salah, mereka gulanya diperbanyak deh. Iya. Jadi di coklat yang bahan baku tadi itu defaultnya gulanya sudah tinggi. Tidak harus tinggi, tetapi karena melihat kondisi masyarakat kita tinggi, makanya gulanya dibanyakkan. Nah kemudian di produsen yang menengah ke bawah biasanya mereka tinggal mengencerin. Nah ngencerin itu yang gulanya tinggi tadi, makanya ya kalau Anda nyari kompon yang tidak begitu manis biasanya akan lebih susah. Jadi kayak lebih disesuaikan sama lidah masyarakat kita gitu ya Pak. Betul. Nah terus juga betul. Tadi selain ada ciri-ciri coklat, kita juga ciri-ciri coklat yang bagus gitu ya, kita juga bicara tentang gimana sih kualitas, gimana cara memproses agar mendapatkan kualitas coklat yang baik. Itu tadi ada 3 faktor. Kita biasanya nyebutnya dengan triple helix gitu Pak. Dari yang pertama yang diperhatikan itu ada bahan baku, terus ada formulasi dan proses pengolahannya sendiri gitu. Yang mana itu tuh bisa dari semua KBK di TPB tuh bisa banget masuk ke segala faktornya gitu ya Pak. Sangat bisa. Oke. Jadi mungkin dari Alam nih udah dapat pencerahan buat beli coklat buat pacarnya nih.
Sangat-sangat dapat. Jadi kalau mau beli coklat buat pacarnya yang premium ya Lam. Tadi Iya, pasti. dari ciri-ciri yang udah disebutin sama Pak Arifin tadi ya Lam. Pasti sih. Makasih banyak Pak. Jadi lebih tahu soal coklat. Sama-sama Mas. Kalau kau pengen lebih tahu lagi silahkan Anda ikut di mata kuliah topik khususnya. Siap. Siap sekali Pak. Pembicaraan pada diskusi fakta kali ini. Tapi kayaknya udah cukup nih Pak. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, terima kasih buat Pak Arifin atas ketersediaannya untuk diskusi fakta kali ini. Dan yang Pak Arifin ini udah mencerahkan kita nih teman-teman tentang coklat yang bagus tuh yang kayak apa sih. Yang kita tuh nggak cuma lihat dari rasanya aja, tapi ada banyak faktor seperti yang disebutin oleh Yulia tadi. Bener banget Vel, jadi coklat yang baik tuh nggak terbatas cuman rasanya doang yang enak gitu. Mungkin udah sih Vel, gitu aja. Kita cukupkan aja sampai sini. Ya, dan kami pamit dari diskusi fakta kali ini. Saya Vela. Dan saya Julia. Sampai jumpa di diskusi fakta berikutnya.